Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium yang terletak di antara Eropa dan Asia, di titik strategis yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Kota ini memiliki sejarah panjang yang penuh dengan kejayaan budaya, agama, dan politik. Namun, pada 29 Mei 1453, setelah serangan brutal yang berlangsung selama hampir 2 bulan, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Kejatuhan kota ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah dunia dengan dampak jauh melalui wilayah Timur Tengah. Latar belakang. Sejarah Konstantinopel. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus IV pada tahun 330 Masehi sebagai ibu kota baru Kekaisaran Romawi yang dikenal dengan nama Bizantium sebelum akhirnya berganti nama menjadi Konstantinopel. Sebagai pusat politik, budaya, dan agama, kota ini menjadi simbol kekuatan Romawi yang bertahan di timur setelah kerajaan Romawi Barat runtuh pada tahun 46 Masehi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Konstantinopel menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium yang terus bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Kekaisaran Bizantium meskipun sering mengalami tekanan dari musuh-musuhnya, terutama dari bangsa-bangsa Eropa Barat, dan bangsa Persia tetap menjadi kekuatan besar di dunia timur selama abad-abad pertengahan. Namun, menjelang abad ke-15, Konstantinopel sudah mengalami kemunduran yang signifikan. Kekaisaran Bizantium semakin terdesak, baik oleh invasi-invasi dari timur seperti penyerbuan bangsa Turki Seljuk dan Mongol, maupun oleh ancaman dari negara-negara Eropa yang semakin maju. Sementara itu, di wilayah Anatolia, Turki modern, Kekaisaran Ottoman yang baru didirikan pada abad ke-13 mulai berkembang pesat. Pada abad ke-15, Sultan Mehmed the Tuad atau Mehmed Sang Penakluk mengambil alih kekuasaan di Ottoman dan mengarahkan perhatiannya pada Konstantinopel. Ambisi besar Sultan Mehmed untuk menaklukkan kota ini berakar pada keinginan untuk menguasai jalur perdagangan yang vital antara Eropa dan Asia, serta untuk memperluas wilayah dan pengaruh Ottoman. Sultan Mehmed II mulai mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Konstantinopel pada tahun 1452. Dengan menggunakan kekuatan militernya yang besar dan modern, termasuk meriam besar yang baru ditemukan, ia mulai mengepung kota itu pada awal 1453. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453. Kota ini memiliki tembok besar yang telah melindunginya selama berabad-abad. Tembok-tembok ini sangat kuat dan dianggap hampir tak tertembus. Namun, Sultan Mehmed II yang memiliki pasukan yang sangat besar dan teknologi militer yang lebih maju, tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tradisional. Salah satu inovasi penting dalam pengepungan ini adalah penggunaan meriam besar yang mampu menghancurkan tembok kota. Meriam raksasa yang dikenal dengan nama Basilika memiliki daya tembak yang luar biasa dan mampu merobohkan sebagian besar tembok pertahanan Konstantinopel. Selain itu juga menggunakan kapal-kapal untuk memblokade jalur laut ke kota tersebut, memutuskan pasokan makanan dan bantuan dari luar. Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus Dias Palaiologos berada dalam posisi yang sangat sulit. Meskipun mendapat sedikit bantuan dari negara-negara barat, terutama dari Republik Venesia dan Papal, bantuan tersebut tidak cukup untuk mempertahankan kota. Pasukan Bizantium yang diperkirakan hanya sekitar 7.000 orang, termasuk tentara dan sukarelawan, jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Ottoman yang diperkirakan berjumlah sekitar 80.000 hingga 100.000 orang. Setelah 2 bulan pengepungan, pada 29 Mei 1453, pasukan Ottoman akhirnya berhasil menembus tembok kota dan memasuki Konstantinopel. Kaisar Konstantinus III yang memimpin pertahanan terakhir berjuang hingga akhir, namun tidak mampu menghentikan gelombang serangan Ottoman. Ketika tembok pertahanan utama runtuh, pasukan Zanzibar. Setelah jatuhnya Konstantinopel, banyak gereja-gereja Ortodoks di wilayah tersebut dihancurkan atau diubah menjadi masjid. Selain itu, banyak tokoh dan cendekiawan Kristen Ortodoks yang melarikan diri ke barat, membawa serta pengetahuan dan budaya mereka yang kemudian memberi kontribusi pada Renaissance Eropa. Runtuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 adalah peristiwa monumental yang menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium dan awal era baru di dunia timur dan barat. Kejatuhan kota ini bukan hanya perubahan dalam kekuasaan, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan global.
Bagi banyak sejarawan, ini adalah titik balik yang mendalam dalam sejarah dunia, yang memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan Eropa.